Polisi telah melakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku peretasan laman website Setkap RI yang dilakukan di wilayah hukum Polda Sumatera Barat. Pelaku pertama atas nama BS alias ZYY umur 18 tahun pada 5 Agustus 2021 pukul 8 di rumahnya Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat dengan barang bukti yang diamankan berupa 1 unit laptop dan 1 unit handphone. Pelaku kedua atas nama ML alias LF usia 17 tahun warga Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat. ML dilakukan penangkapan pada tanggal 6 Agustus 2021 pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pasar Baru Nagari Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Dengan barang bukti yang diamankan 1 unit laptop dan 2 unit handphone. Dapat diketahui sebelumnya bahwa pada tanggal 30 Juli 2021, ML melakukan peretasan laman Setkap RI kemudian meminta BS untuk melakukan defising terhadap website setkap.go.id dengan cara merubah tampilan website dengan tidak semestinya. Sebagaimana diketahui, situs Setkap merupakan wadah untuk menginformasikan kegiatan Presiden Joko Widodo dan para menteri Kabinet Indonesia Maju. Laman tersebut mendadak menampilkan foto seorang demonstran yang tengah memegang bendera merah putih seperti pada gambar di samping. Hingga Senin 9 Agustus 2021, situs tersebut masih belum bisa dibuka sehingga website tidak dapat digunakan dan bertuliskan PWNEDBYZYY Lutfi Fake. Diduga motif kedua pelaku melakukan defising guna mencari keuntungan dengan menjual script backdoor dengan web yang menjadi target kepada orang yang membutuhkan. Diketahui bahwa BS telah melakukan peretasan dalam negeri maupun luar negeri sebanyak 650 website. Saat ini BS diamankan di Bareskrim Polri sedangkan ML diamankan dan dititip di Bapas Anak Cipayung, Jakarta Timur. Laman web resmi setkap.go.id saat ini masih dalam perbaikan dibantu dengan Badan Cyber dan Sandi Negara BSSN. Setelah ada upaya peretasan kembali pasca pulihnya website. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 46 ayat 1 ayat 2 dan ayat 3 junto, pasal 30 ayat 1 ayat 2 ayat 3, pasal 48 ayat 1 junto, pasal 32 ayat 1, pasal 49 junto, pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 46 ayat 1, berdasarkan pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 600 juta rupiah. Pasal 46 ayat 2, berdasarkan pasal 30 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak 700 juta rupiah. Pasal 46 ayat 3, berdasarkan dalam pasal 30 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak 800 juta rupiah. Pasal 30 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Pasal 30 ayat 2, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Pasal 30 ayat 3, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Pasal 48 ayat 1, berdasarkan pasal 32 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 32 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan sesuatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Pasal 49 berdasarkan dalam pasal 33 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Pasal 33, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Backdoor merupakan mekanisme yang digunakan untuk mengakses sistem atau jaringan tanpa harus melewati proses autentikasi. Aktivitas-aktivitas berbahaya yang ditimbulkan yaitu pencurian data, pembajakan server, serta merusak situs web dan lain-lain. Kedua anak ini termasuk ke dalam golongan hacker black hat yang mana merupakan sebutan untuk mereka yang memasuki sistem orang lain dan mempunyai sifat merugikan. Etika profesi diperlukan untuk membatasi para hacker bertindak dan untuk tetap menjaga citra para hacker di mata masyarakat dunia. Dengan kata lain, orientasi utama profesi adalah untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan keahlian yang dimiliki. Akan tetapi, tanpa disertai suatu kesadaran diri yang tinggi, profesi dapat dengan mudahnya disalahgunakan oleh seorang profesional yang dapat merugikan satu pihak dan mendapatkan keuntungan pihak pribadi.
Kode etik profesi merupakan sarana untuk membantu seseorang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Adapun kode etik profesi yang harus ada di dalam kasus saat ini yaitu: pertama, mampu mengakses komputer tak terbatas dan totalitas; kedua, tidak tercatat pada otoritas atau memperluas desentralisasi; kemudian, memegang teguh komitmen tidak membela dominasi ekonomi industri software tertentu. Seorang hacker sebelum menjalankan kegiatannya harus memahami aturan main ketika hacking. Yang pertama, di atas segalanya, hormati pengetahuan dan kebebasan informasi. Yang kedua, memberitahukan sistem admin akan adanya pelanggaran keamanan. Yang ketiga, jangan mengambil keuntungan yang tidak fair dari hack. Kemudian, tidak mendistribusikan dan mengumpulkan software bajakan. Selanjutnya, tidak dapat menghack suatu sistem untuk mencuri uang dan tidak pernah memberi akses untuk seorang yang ingin buat kerusakan. Hacker sejati akan selalu bertindak berdasarkan kode etik dan aturan main yang ada. Jadi, kedua pelaku diberi sanksi diversi, yang mana diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana. Pelaksanaan diversi ini berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau SPPA. Tujuan diversi ini adalah untuk mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kesepakatan diversi yang dihasilkan dalam pendampingan tersebut adalah ABH, anak berhadapan hukum, membuat perjanjian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dan siap menjadi agen perubahan. Kesepakatan berikutnya, orang tua ABH membuat surat pernyataan bahwa bersedia mendidik dan mengawasi ABH lebih intensif dan siap melanjutkan pendidikan ABH yang terputus. Selanjutnya, ABH melakukan wajib lapor secara berkala ke Bapas Padang, Sumatera Barat selama 3 bulan. ABH juga mengikuti kegiatan bimbingan kepribadian dan kemandirian yang ada di Bapas Padang, melakukan pelayanan masyarakat pada kantor Dinas Sosial Dharmasaraya, Sumatera Barat selama 3 bulan.